Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana فشدوا عزمكم لله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فيا ربي بالسادة تحقق لي ستأتي بشرفي ويصفو وقتنا لله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بكسب الجبن عن عيني وربط البين وتمشي الكيف وليني بنور الوجه يا الله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلاة الله مولانا بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك Bismillahirrahmanirrahim. Ada di situ halaman 10. Yang mana halaman 10? Yang ini halaman 8. Ya. Yang ini yang putih halaman 8 juga. Kalau yang 10 di bawah garis. Kalau yang putih pojok itu di bawah. Ya, paragraf paling bawah. Ada tulisan akhraja wa akhraja Ahmad wal Hakim. Kalau yang putih ini ada tuh
wa akhraja Ahmad ya. Ketemu? Ketemu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, yang megang kitab ikutin saya. Oh, ya. Yang nggak megang kitab maaf aja. Insya Allah mudah-mudahan secepatnya kita punya kitab. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja Ahmad wal hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum qila wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah qala fa aksiru min qawli la ilaha illallah wasyaikhani an Utsman ibn Malik inna allaha qad harrama ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wa ibn Asakir an Ali radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang baris pertama yang bahasa Arabnya ya. Itu kita ditanya, apa yang ditanya? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan kemarin kita udah belajar, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Makanya Rasulullah itu begitu ngomongin jaga keluarga, jaga diri, itu ngomongnya sambil megang tongkat. Jadi punya tongkat begitu, itu tongkat dipegangin, ya, digenggam sama beliau sambil ngomong apa? Ittaqu min adabil qabri au ista'iddu min adabil qabri. Siap-siap yang namanya adab kubur. Karena yang paling berat tentang iman. Yang paling berat tentang iman kita ditanya. Pertanyaannya 3. Man rabbuka? Allahu rabbi. Apa yang kau buka? Bungkusan ubi. Coba itu. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabannya Allahu rabbi. Siapa Tuhanmu? Allah Tuhanku. Yang kedua, wa man nabiyuka, siapa nabimu? Jawabannya Muhammadun nabiyyi. Ya, Nabi Muhammad adalah nabi. Yang ketiga, wa madinuka. Lalu apa agamamu? Al-Islamu dini, agamaku adalah Islam. 3 hal ini kemudian bisa kita jawab kalau kita beriman. Makanya Allah sampaikan di dalam surat Al-Mu'minun di ayat 100. Al-Mu'minun ayat 100. Apa kata Allah? Bahwasanya orang-orang yang udah nggak ada, ya kan, ketika wafat dia, meninggal dia, ditaruh namanya alam barzah. Wa barzakhun, alam barzah. Barzah itu apa? Dinding. Ini kalau tembok begini udah segede tebelnya, lah kalau dipaku ribet juga ini. Kan begitu. Dibor aja belum tentu, kan begitu.
Kenapa? Tebel. Semakin tebel itu namanya alam barzah. Tebel nggak bisa ditembus. Makanya bicara bagaimana kita hidup di dunia ini kayak kita sekarang, ya kan? Kalau Jawa Barat PSBB-nya udah selesai. Kemarin tanggal 26 kata gubernurnya, ya kata Ridwan Kamil bahwa PSBB selesai di tanggal 20. Nah, kita nih, ya kan, yang masuk Jawa Barat ya udah selesai. Yang masuk DKI ya sampai tanggal 28, kan begitu. Diterusin apa kayak kita lihat nanti. Tapi syukur alhamdulillah selama perjalanan kita sampai sekarang, mulai yang namanya sebelum ada epidemi, sebelum ada wabah, sampai pandemi dianggap itu ribet, dianggap itu mencekam, dianggap itu berbahaya, sampai akhirnya ada PSBB mandiri sekarang dan seterusnya. Kita masih sekarang alhamdulillah masih sehat. Dia kata ya badan mah begitu dah, ada yang enak, ada kagak. Iya. Maka kalau misalnya ada orang meninggal, jawaban atau pertanyaan yang paling salah itu adalah sakit apa? Itu paling salah itu. Asal dengar orang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dengar dari orang atau baca SMS, baca WA, nanyanya apa? Sakit apa ya? Salah apa benar itu? Salah. Tapi wajar kali kan masih ketemu. Iya, betul. Ya orang sehat bisa mati. Iya. Bisa mati. Sebab kalau yang namanya kita tanya sakit apa, ya kan? Kita sakit apa? Gitu kan? Seakan-akan orang sakit mati. Padahal banyak orang sehat juga kemarin baru ketemu. Iya. Udah nggak ada. Yang benar, ilokan. Kenapa? Karena kaitannya sama iman. Maka begitu iman yang bicara, enggak semua orang yang sakit mati, yang sehat juga mati. Maka begitu kita dengar orang udah nggak ada, ucapan pertama kita adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau sehat, mau sakit itu mah bagian aja. Ya, wasilah baik itu mah asbab. Ya, tapi kalau urusan mati atau enggak, sehat atau enggak, itu mah urusan keimanan. Kata Imam Syauqi, kam min sahihin mata bi ghairi illatin. Berapa banyak orang sahih? Sahih itu apa? Sehat. Mata meninggal tiba-tiba bi ghairi illatin, tanpa sebab. Wa kam min alilin asyahinum minad dahri. Berapa banyak orang yang alil itu sakit-sakitan, payah, dikit-dikit dokter, dikit-dikit mantri, dikit-dikit rokin, dikit-dikit cikaan mulu, ya kan? Ngapa? Rokin lagi, sampai habis tuh badan gitu ya. Tapi asyahinu minad dahri, tetap hidup sampai sekarang. Yang sehat mati tiba-tiba, yang kemudian sakit maka masih sehat. Itu namanya bicara iman. Jadi beda, apakah sama orang yang ngaji sama yang nggak ngaji? Beda, lain. Apakah sama orang yang belajar sama yang nggak belajar? Lain. Siapa yang bilang? Allah. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang belajar sama yang enggak belajar? Maka bicara itu bicara iman. Maka pertanyaannya di sini adalah kaifa nujaddid imanana, bagaimana kita memperbaharui iman, menguatkan iman, menumbuhkan keimanan. Maka diriwayatkan oleh yang namanya Ahmad. Jadi ada perawi hadis yang kemudian melegitimasi yang kita kenal dengan namanya Imam Ahmad, bahwa hadis ini kemudian dinyatakan sahih, hadis ini dinyatakan hasan, ya baik, hadis ini dinyatakan dhaif. Ya, maka alhamdulillah kitab yang kita pegang ini semuanya sudah ditahqiq. Tahqiq itu
dari nas asli dikeluarin, ya ayat berapa, surat keberapa. Kalau dia hadis, ya yang ngomong siapa, ya kan? Di sini misalnya disebutin dari siapa, ya kan, dari Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Abi Hurairah itu siapa? Hidup di zaman Rasul, ya. Siapa namanya? Abdurrahman Ad-Dausi, ya. Terus kemudian tinggal di mana? Bersama Rasul, makanya namanya Abu Hurairah. Abu berarti bapak, Hurairah berarti kucing. Jadi kalau yang bawa bapak, penyayang kucing, udah nggak bisa dipanggil Abu Hurairah, karena udah duluan ada yang dipanggil Abu Hurairah. Yang bisa siapa? Orang wadon. Orang wadon bisa jadi Ummu Hurairah, emaknya kucing. Kalau babanya kucing udah ada, emaknya kucing yang belum ada. Jadi kalau bapak sering ngasih makan kucing, udah ada. Yang dipanggil Rasul Abu Hurairah. Yang belum ada siapa? Ummu Hurairah. Nanti pulang dari sini kalau bini kita mau buat kucing, ya, Neng, lu gak Ummu Hurairah ya, gitu kan? Lu banyak kucing ya katanya. Bisa dikunciin pintu kita. Ada sebelum kopi yang ada bini kita, gitu. Maka di sini kemudian kita ditanya, disampaikan, disahihkan oleh siapa? Yang pertama Ahmad. Ahmad itu Imam Ahmad Ibnu Hambal. Kitabnya namanya Musnad Imam Ahmad. Kitabnya ada bahasa 16 jilid. Kalau kita bawa ribet kembali. Iya, berbeda pokoknya. Ya. Yang penting kita dapat dari Imam Ahmad begitu. Enaknya kita belajar begitu, silsilahnya kita dapat. Iya. Enggak acak-ucuk kita dari internet misalnya, dari orang lain misalnya, tapi kita kemudian belajar silsilah, keabsahan, bahwa kita punya guru kita dari ini dan seterusnya, kan begitu. Bahwa kemudian Imam Muslim belajar dari siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari belajar dari siapa? Ya kan? Dari gurunya. Ya kan, Abu Sinan dari siapa? Ya kan, dari gurunya siapa? Abdurrahman Ad-Dausi. Abdurrahman Ad-Dausi dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai silsilahnya, nasabnya. Kayak kita, setiap kita punya nama, bukan begitu? Iya. Ada binnya kagak? Ada. Mengapa ada binnya? Lalu ditulis tadi batu nisannya. Biar tahu di apa tuh di papannya. Kan sering diminta KTP tuh, ya kan? Misalnya namanya Pengki bin Baskom begitu. Emang ada begitu? Masih ada. Ya, di Ceger teman saya namanya Pengki bin Baskom, namanya Bagi, bapaknya Baskom. Kali mau begitu dia lahir, bapaknya pegang Pengki kali. Iya, bapaknya begitu lahir, emaknya pegang Baskom kali. Jadi di Pengki bin Baskom, kan begitu. Sebab begitu kita ditulis nama kita, entar juga begitu kita nyampe roh kita ke atas menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ditanya, manir rohu hadat tayyib, ini rohnya siapa? Yang bawa siapa? Malaikat. Emang apa dibawa malaikat? Lah kalau kita dewek-dewek keder. Siapa yang bilang keder? Satu yang bilang ada yang namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ruh. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah punya kitab namanya Khusus Bab Ruh. Ada namanya Imam Syamsuddin yang kita kenal dengan namanya sama dengan imam kita, FPI Banten, Al-Qurtubi. Nah, cuma yang mana mah Jawara. Ya, yang mana mah Awi Al-Qurtubi Jawara. Kalau yang ini Imam Syamsuddin Al-Qurtubi atau yang kita kenal dengan Imam Qurtubi, punya kitab namanya Ahwalul Mauta. Bagaimana orang habis mati ngapain? Kalau kita masih hidup ngapain nih? Tadi bayang Isa di mana di Masjid Al-Muflihun, kalau enak badannya. Kalau ada tamu di rumah, kalau cucu nggak main ke rumah kan begitu. Begitu cucu main ke rumah kita ribut. Ya sono kemarin segala macam, badan kurang enak, jangan dipaksain, tahu diri. Umur udah kagak muda lagi. Ya
Ini umurnya udah 17 tahun. Iya. Apa 17 gitu. Satu. Yang penting kita hafal begitu malam Jumat kita baca Yasin. Jumat sore kita baca Al-Kahfi. Kenapa? Man qara'a Yasin, siapa yang baca Yasin meskipun gak disebutkan di dalam malam Jumat. Fi lailatin, pada suatu malam. Jadi malam Jumat boleh, malam Sabtu boleh, malam Minggu boleh. Lah arisan biasanya malam Minggu, kan begitu. Arisan RT, arisan RW, keluarga malam Minggu. Kalau kita mau paksain malam Jumat, jangan. Tuh enaknya kita punya agama Islam. Nabi kita enggak nyebutin man qara'a Yasin fi lailatil Jumu'ah, siapa yang baca Yasin di malam Jumat, enggak. Tapi fi lailatin, pada suatu malam, malam Jumat boleh, Sabtu boleh, Minggu boleh, Senin boleh. Asbaha maghfuran lah, pagi harinya habis dosanya, diampuni, digugurin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Kahfi Jumatnya, Allahu min nur, Allah berikan dia cahaya. Maksudnya apa? Petunjuk. Maksudnya apa? Jalan. Bocah mau ngambil rapot, ngambil rapot kan kudu bayaran dulu baru ngambil rapot kan begitu. Iya kacang-kacang dia biar katanya sekolahnya di rumah kan begitu. Lah urusan namanya rapot aja kudu dibayar juga. Pertama kita dengar lah buyang juga. Ikan cupang belum diangkat kan begitu. Bocah mau bayaran untuk bikin rapot. Lah biar aja dulu. Lah kan ngambil rapotnya Senin. Karena baru malam Minggu. Biar aja dulu. Ya kan? Ado Allahun nur, biar Allah yang kasih petunjuk. Siapa tahu tiba-tiba ada yang ingat. Iya, Haji, saya kemarin belum dibayar mana ya yang setengahnya. Begitu bayar kita udah lupa gitu kan. Tiba-tiba di bawah duit 6 juta, ya alhamdulillah kan begitu. Ya artinya begitu, kadang-kadang itu nemu orang begitu, ada aja. Kagak banyak emang ya 200.000 dia balikin ke kita. Nih kemarin kembaliannya belum begitu kan. Ya ilah 200.000 nggak bisa belum buat ambil rapot kan bisa kita tambah-tambahin. Artinya bahwa kita kemudian diberikan satu keyakinan bahwa alhamdulillah dengan kita belajar ada silsilah keilmuan, ada hal yang kita nggak tabrak. Kemarin kita udah bahas sedikit bahwa kebersihan sebagian dari iman, gitu ya. Dari zaman Ipong kita dengar, dari zaman Kidoeng, dari zaman Nyibedeh itu kita udah benar. Nggak ada apa-apa kita hidup dengerin. Iya. Itu kita dengar itu. Benar. Bahwa yang namanya kebersihan sebagian dari iman, betul apa enggak? Betul. Lah emang apa betul? Ya jangan bilang bahasa Indonesia, kebersihan sebagian dari iman lah bener. Iya. Gitu. Cuma kalau disebut kemudian hadis Rasul ini yang repot. Iya. Kurang pas. Iya, maka kita belajar, kita cari bagaimana ditahqiq, ditakhrij, dikeluarkan, dilihat. Oh, ternyata memang maksudnya bersih itu sebagian dari iman, betul. Tapi redaksinya bukan bersih sebagian daripada iman, tapi suci sebagian daripada iman. Bunyinya apa? At-tahuru syatrul iman. Paling kagak kita bisa ngajarin anak kita, cucu kita, ketika Jakarta kebersihan sebagian dari iman. Itu siapa yang ngomong? Nabi. Lah emang Nabi orang orang sini, Karangtengah. Emang Nabi tinggal di karyawan 1, karyawan 2, karyawan 3 kagak. Tinggal di Mekah. Kalau orang tinggal di Mekah berarti ngomongnya Arab. Kecuali Nabi tinggal di Karangtengah. Nah itu mah dia bahasa kegeruan baik kalau gitu mah. Tapi kan nggak begitu. Maka kemudian harus tahu aslinya apa itu at-tahuru syatrul iman. Nah maka disebutkan bagaimana kita menjaga keimanan kita. Maka disampaikan oleh Imam Ahmad, Imam Hakim, kedua-duanya ulama yang mumpuni untuk menilai sesuatu yang disampaikan Rasul ini benar apa enggak, sahih atau tidak.
keasliannya dijamin apa enggak? Legalitas hukumnya betul-betul ada atau enggak? Nah, dua imam kan banyak kita kenal. Ada Imam Ahmad, Imam Hakim, ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ada Imam At-Tirmizi, ada Imam An-Nasa'i, ada Imam Al-Baihaqi, ada Imam Ibnu Dawud, dan seterusnya banyak. Kalau kita silsilahin bisa sampai 12 bahkan 15. Maka di sini disampaikan sebagiannya menyatakan an Abi Hurairah, an dari siapa? Abi Hurairah, ya kan, Abu Hurairah. Yang tadi kita bahas tentang kucing. Sebagian kita masih ngelihat masjid kucing. Ngajian dulu ya. Iya. Ya, dulu masih ada masjid kucing. Sekarang enggak. Sekarang udah habis. Kenapa udah habis? Karena pasar sengnya pindah. Pelebaran begitu luar biasa. Sebagian dijadiin jalan, yang masih ada masjid Syajarah. Jadi kalau kita ke pasar seng sekarang, jalan dikit, ketemu flyover, pas di flyover masih ada masjid Syajarah. Masjid Syajarah, kok namanya masjid Syajarah? Masjid puunan. Kenapa? Karena dulu Nabi ditantang. Tentang apa? Keimanan. Kalau memang engkau adalah utusan Allah, utusan Tuhanmu, coba pohonan suruh ngomong. Ternyata tuh pohonan ngomong, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka kemudian dijadikan itu masjid Syajarah. Sebelahnya mestinya masjid kucing, nyorong dikit, cuman udah jadi beton sekarang. Buat apa? Buat dia masuk ke lorong Sib Amir. Jadi jalannya nembus sana. Jadi yang terakhir, kalau yang pernah umroh atau haji, yang sekarang mau udah mantap bener dah. Ya, udah lebar bener. Itu artinya masjid kucingnya kena gusuran. Karena memang itu dianggap sebagai maslahat lebih penting. Ya, jalan dikit ada masjid apa? Masjid jin. Ya, isinya jin semua itu mah. Lah kagak orang. Cuman dulunya dinamai masjid jin karena jin pada sholat di situ. Karena ngedengar ada yang baca Quran luar biasa baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sonoan dikit ada yang namanya maklab. Apa itu maklab? Kuburan. Tempat siapa? Istri baginda kita Rasul Khadijah, yang kita kandung dengan Ummul Mukminin. Saudara keluarga juga ada di situ. Maka disampaikan di sini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah bersabda. Jadi kalau udah qala Rasulullah itu udah pasti yang ngomong siapa? Rasul, bukan yang lain. Apa disampaikan? Jaddidu imanakum. Jaddidu imanakum. Ini kalau habis lebaran begini kita sering dengar nama-nama tentang jadid. Ya. Idul Fitri, apa katanya? Laisal id liman labisal jadid. Nah, jadid bukanlah id. Idul Fitri itu siapa yang pakai baju baru. Emang sempat belanja baju baru mana? Nggak sempat, udah nggak boleh kemana-mana kan begitu. Yang Idul Fitri itu bukan yang bajunya baru, tapi yang Idul Fitri liman taqwahu tadid, yang memang takwanya itu baru. Maka ditanya, jadidu imanakum, perbaharui imanmu. Iman kita kudu diperbaharu. Jangan kata iman motor aja kudu diganti oli. Lah kalau kagak klepnya rembes. Lah kalau kagak ngumpul aja itu knalpotnya. Begitupun kita, iman kita kudu diperbaharu. Maka perintah di sini al-amru lil wujub, perintah itu berarti tentang kewajiban. Mari kita puasa Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu, ya kan, kutiba alaikumus syiyam, perintah. Orang-orang yang beriman, ya kan, diperintahkan kepadamu untuk berpuasa. Di sini jadidu imanakum, perintah fi'il amr. Fi'il amr itu perintah, beda sama fi'il madhi. Ini udah pada ngindo belum? Kalau ngindo udah belum?
Belum mindo ya. Kalau makan malam udah kali. Nah kalau udah makan malam berarti fi'il amr, fi'il madi, udah dikerjain. Kalau mindo karena belum berarti fi'il mudhari. Kalau amr perintah. Mana contohnya? Nih, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Iman kita semua. Kila ditanya. Siapa yang ditanya? Rasul. Sama siapa? Sahabat. Di antaranya yang mendengar adalah Abu Hurairah. Wa kaifa nujaddidu imanana. Ya Rasul, bagaimana kita? Wa kaifa, kita sering nggak dengar tuh kayak pahaluk gitu ya. Apa kabar gitu kan? Aki-aki sih begitu, kayak pahaluk, apa kabar kan begitu. Kaifa nunajjidu, bagaimana kita memperbaharui iman kita. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Berarti yang ditanya siapa? Rasul. Yang nanya siapa? Sahabat. Kenapa sahabat nanya? Karena ngedenger. Di antaranya yang menyampaikan adalah Abu Hurairah. Qala, berarti siapa nih? Rasul. Rasul menjawab, fa'aksiru min qawli la ilaha illallah. Fa'aksiru, lagi-lagi fi'il amr ya. Fa'aksiru, apa tuh? Aksiru, perbanyaklah ya. Perbanyak ngapain? Min kauli ya. Ingat beda kulu sama kolu ya. Kalau kolu ya kan sama kulu beda. Kalau kolu berkata, kalau kulu dia makan ya. Ada lagi anak sekarang kolu ngerokok dulu ada ya. Iya. Ngerokok lah begitu. Kalau ngerokok dulu kan begitu. Jadi beda huruf, beda mana? Kalau pakai qaf berkata, bersabda. Kalau pakai kaf, kulu berarti makan, madang dia. Ketimbang beda huruf doang, berubah arti. Makanya kita kalau sholat di masjid, sholat di mana aja, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya hak kecil. Ya. Hak kecil berarti yang maha penyayang, pengasih penyayang. Kalau kita ganti Bismillahirrahmanirrahim pakai hak gede. Ya. Apa kita ganti pakai kha misalnya? Nirrahim, merdu jadinya. Apa depannya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, haknya kecil. Apa itu hamdu? Tahmid. Apa itu tahmid? Ucapan kita membesarkan Allah. Kan kita diajarin 4: tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Tasbih berarti subhanallah. Tahmid berarti alhamdulillah. Makanya alhamdulillahirabbil alamin, haknya kecil. Kalau ketelepasan kita pakai hak gede, alhamdulillahirabbil alamin, apa tuh? Bukan segala puji bagi Allah, tapi segala gajah bagi Allah. Lalu mau ngapain mau gajah? Kan begitu. Nah inilah gunanya kita kemudian bahwa kalau di sini ya, bahwasanya baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya, menjawab bersabda, aksiru min qauli, perbanyaklah dari qaul, ya, qaul perkataan apa? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Makanya biasanya orang tua kita, mama kita, bapak kita biasanya ya kan sembari ngapain, niat bikin cupang, tangannya begini-begini aja.
tangannya nggak biasanya, ya kan? Itu lagi ingat bibit cupang, ya kan? Sanaan lagi ngitung duit begitu kan, wah ilahi, kali begitu ya. Bunyinya begitu apa kalau ngitung duit? 1, 2, 3. Kalau lagi nggak megang duit, lo kan megang cupang, iya, tangannya nggak boleh semua. Nah, itu lagi nggak megang duit. Iya. Hitung bibit itu mah Biasanya tuh. iya, ini kalau begitu jadi hitung duit begini aja udah. Itu artinya bahwa alhamdulillah saya yang muda-muda ini kan ngerasa muda begitu ya, itu bersyukur orang tua kita masih ngajarin kita paling kagak bahwa waktu meskipun kosong, waktu meskipun itu berlalu, itu berharganya luar biasa ya. Begini nenek-nenek biasanya habis sembahyang masih pakai mukena, tangannya begini naik, ya kan, tangannya begini, barengan cucunya, apa cucunya jatuh begitu, tangannya masih ini megang tasbih, tangannya masih aja nih, subhanallah kita hakim, bahwa ini kita perbanyak, makanya kalau lagi naik motor kita jangan bengong, tiba-tiba lampu merah, tiba-tiba lagi nyampe aja, gitu lah. Kadang-kadang ngantuk-ngantuk berangkat aja, ya kan. Nggak mau ngantuk-ngantuk berangkat aja sih. Lah kemarin tuh ngantuk juga nyampe juga begitu ya. Jadi bagaimana kita nggak ngantuk? Itu tadi aksiru, perbanyak kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya kita mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Rawahu Ahmad wal Hakim, ini yang meriwayatkan adalah Ahmad dan Hakim melegaltaskan bahwa ini adalah sahih. Maka setelah kita diajarkan bagaimana jadidu imanaku, memperbaharui cara memperbaharui iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian disampaikan kembali ya kan, bahwasanya ada disampaikan oleh Ibnu Asakir dari Ali radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi kita baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan haddasani Jibril. Haddasani ya. Kita sering mendengar kata-kata hadis. Ada Quran, ada hadis. Kalau Quran perkataan siapa? Allah, berarti firman Allah. Kalau hadis, Nabi kita, Rasul kita, min qaulin au fi'lin au takhririn, baik itu perkataan, baik itu perbuatan, baik itu sikap. Maka ini disampaikan, qaul berarti apa yang disampaikan? Haddasani ya. Tadi kan hadis kan perkataan. Karena di sini bentuknya haddasani berarti telah menyampaikan kepadaku, telah bicara kepadaku. Siapa? Jibril. Siapa itu Jibril? Malaikat Jibril. Lah emang malaikat Jibril bisa ngomong sama Nabi? Lah, CS bener aja mah. Maka siapa yang bilang? Rasul. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau nyampein ana wa Jibril la yafutuni wa la yafutuhu abada. Aku dan malaikat Jibril, ana wa Jibril, aku dan malaikat Jibril la yafutuni wa la yafutuhu abada. Aku nggak pernah ketinggalan malaikat Jibril juga nggak pernah ketinggalan aku. CS bener. Di mana ada Rasul ada malaikat Jibril. Di mana malaikat Jibril ada Rasul. Makanya begitu sampai pada indah sidratil muntaha. Sidrah itu apa? Sidir. Apa sidir itu? Punah. Ya, yang lebar-lebar daunnya. Muntaha akhir daripada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu yang bisa masuk Rasul, malaikat Jibril nggak bisa. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, in qaddamtu ana fahtaraktu, wa in qaddamta wa ma ikhtarakta. Rasul, sampai sini saja ya. Bukannya saya kagak CS sama situ. Dan kata Nabi, nggak bagaimana sih dia itu?
Lah ayolah sekalian nyampe sini mah tanggung kita. La ilah kembali lagi. Ini tanggung kita udah mau nyampe ini. Kata Jibril, nggak bisa Rasul. Saya cuma sampai mari doang. Tapi engkau kekasih Allah, in qaddamta anta, kalau engkau maju, insya Allah nggak bakal ke belakang. Saya mah in qaddamtu ana, kalau aku maju, waduh repot nih urusannya. Artinya kemudian bahwa Jibril saat terakhir memang berpisah kepada Rasul, tapi selama perjalanannya ana wa Jibril la yafutuni wa la yafutuhu abada, nggak pernah lepas. Makanya kemudian malaikat Jibril ini menyampaikan qala kepada siapa? Baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan? Yaqulullahu ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan la ilaha illallah, ya kan, hisni. Jadi la ilaha illallah hisni. Apa itu? Bahwasanya la ilaha illallah, bahwasanya baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pelajaran penting dari malaikat Jibril, bahwasanya di sini disampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah, bahwa ketika kita menyampaikan la ilaha illallah hisni, kita dijaga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kemudian mengajarkan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sebelumnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha harrama an-nar 'ala man qala la ilaha illallah. Di sini disampaikan, bisa kelihatan? Disampaikan Tabrani, disampaikan Abu Darda, ya kan? Laisa min 'abdin yaqulu la ilaha illallah, siapa yang kemudian hambaku berkata mengucapkan la ilaha illallah mi'ata marrah 100 kali illa ba'asallahu yaumal qiyamah wajhuhu kal qamar lailatul qadar. Nah, siapa yang kemudian baca la ilaha illallah 100 kali, ya, maka nanti dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala, wajahnya itu kal qamar, seperti bulan, wal badr, tapi bulannya full. Kita sering mendengar tara'al badru alaina min saniyatil wada. Makanya disampaikan setelah itu man qala la ilaha illallah, siapa yang berkata la ilaha illallah ba'asahu, ya, maka Allah akan angkat dia, jauhkan dia dari apa? Adinda, daripada siksa api neraka. Bahkan disampaikan di sini di terakhir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan apa? Memberikan suatu pengorbanan yang luar biasa kepada mereka yang yabtaghi bidzalika wajhallah. Mereka yang kemudian mengatakan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, maka dia mendapatkan apa? Manfaat faidah dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sholat isya, alhamdulillah, bapak imamin, alhamdulillah, ya, kita ngikutin la ilaha illallah. Kira-kira kita ngikutin nggak kan? Lah ngikutin kita. Enaknya begitu. Coba bayang dewek di rumah. Baru assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ya kan? Assalamualaikum Haji, ya, assalamualaikum, ya, salam. Ngambil kontrakan, nah yaudah begitu ya, ngambil kontrakan. Mau ngapain? Mau nanya apa cupang udah pada bahas gitu kan? Ya udah langsung aja itu, gitu. Hilang lah, ilahi hilang itu. Artinya paling kagak meskipun kita di rumah, kita ajak siapa baik, bocah kek, cucu kek, bocah main kek, bocah namu kek, bayang lihat kita mau yang bayang. Sebab kalau kita jemaah paling kagak
Salatul jama'ati afdal min salatil fardhi. Salat kita berjamaah lebih baik daripada salat sendiri. Lihat berapa? Bisa wa ashrin derajat dengan 27 derajat. Kedua, kalau kita imam dan makmum saling ngingetin. Paling kagak tadi kita ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nabiyina kabila ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Paling kagak begitu. Kalau udah begitu, kita tadi kalau sampai 100, muka kita begitu dibangkitkan saat yaumul qiyamah kal qamar wal badr, seperti bulan tapi yang badr penuh full. Ya. Yang kedua, kita dijauhkan dari siksa api neraka. Yang ketiga, kita akan diberikan rahmat. Ya bentaki wajhillah, Allah ridho mudah-mudahan dengan segala apa yang kita lakukan tentunya. Amin ya rabbal alamin. Ini kira-kira bagaimana kita memperbaharui niat kita dan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab suka tidak suka, mau tidak mau, seperti yang kita lakukan hari ini itu mustahil kalau kita kagak punya iman. Gila, orang mau beli borong cupang kita begini-begini aja. Orang mana yang datang itu? Dia pakai masker apa enggak? Gitu kan. Dan jangan corona dia, gitu kan. Gue mah nggak takut sama corona, dia mah ikan dua kesian sama corona, gitu dia. Dan dia mah nggak takut sama corona, ikannya kesian sama corona, gitu. Dan dia mah sendiri. Lah kalau ikan cupang banyak ribuan kan begitu. Gue paling bengek-bengek doang begitu katanya. Mau dia menebodek, kalau ikan gue yang bengek berapa ya? Begitu. Ini artinya bahwa nggak ada dah urusan apa aja kecuali dasarnya iman. Bawa aja enak badan, mau berangkat aja dah, ya kan? Gimana kan ntar? Itu iman semua gerakin. Makanya ketika insya Allah kita pengen banget begitu kita udah nggak ada, pindah dari dunia ke alam barzah, kita pengen banget kita masih punya iman. Paling kagak tadi kita masih bisa nyebut la ilaha illallah, sebab man qala akhiru kalami, siapa yang akhir kalamnya perkataannya la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, insyaallah masuk surga. Mudah-mudahan kita bisa begitu, sehingga lidah kita terus dijaga Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita melakukan kegiatan aktivitas, enggak lupa sebelum kita dagang akad, sebelum kita nerima tamu, sebelum kita jual beli ikan cupang, kudu kita baca bismillah. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat kopi baca bismillah, niat air baca bismillah. Ya kalau udah baca bismillah, kita minumnya juga enak kan begitu. Mudah-mudahan kita semua sehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dan kita insya Allah diberikan kekuatan untuk terus mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan iman kita, lidah kita digampangin untuk ngapain? Nyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini wa yukafiru mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma akhtimna bi husnil khatimah wa la تختمنا بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة
بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من البلاء اللهم إنا نعوذ بك من الوباء اللهم إنا نعوذ بك من كورونا اللهم إنا نعوذ بك من طاعون اللهم إنا نعوذ بك من الآهال يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وتوفنا من الأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqul lakum jazakumullah khairan katsira. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat dan tambah kuat iman kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.